Halo semuanya, perkenalkan saya Arifa Zahra dengan NIM 24010034004. Hari ini saya akan menjelaskan tentang profesi yang ada di pendidikan luar sekolah. Salah satunya adalah pengelola lembaga les privat. Apa sih pengelola lembaga les privat itu? Pengelola lembaga les privat adalah salah satu individu atau tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan operasional lembaga pendidikan non formal sebagai layanan bimbingan belajar. Nah, adapun perannya yang pertama yaitu manajer operasional atau ibaratnya otak di dalam pengelola lembaga les privat yang mengatur jalannya semua kegiatan agar tetap lancar. Selain itu, memastikan semua aspek operasional mulai dari jadwal kelas, pengelolaan tutor, hingga kepuasan siswa dan orang tua berjalan dengan baik. Misalnya, kalau ada tutor yang tiba-tiba tidak bisa mengajar, manajer operasional harus mencari solusinya, entah dengan mengganti tutor lain atau menjadwalkan ulang kelasnya. Dan yang kedua adalah pemimpin pendidikan yang diibaratkan dengan kapten kapal, dengan memastikan semuanya berjalan ke arah yang benar. Tidak hanya mengurus administrasi, seorang pemimpin pendidikan juga perlu menjadi teladan bagi pengajar dan siswa, serta memastikan bahwa proses belajar mengajar di lembaga yang dikelolanya berjalan dengan efektif dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Untuk tugas utamanya yaitu merancang pembelajaran, ibaratnya seperti menyusun strategi perang. Pengelola harus memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan bisa disampaikan dengan cara yang menarik. Misalnya, kalau siswanya lebih suka belajar dengan visual, berarti materi harus disajikan dengan banyak gambar, diagram, atau video. Kalau siswanya lebih suka belajar lewat diskusi, berarti kelasnya harus lebih interaktif dan banyak latihan soal bersamanya. Intinya, merancang pembelajaran itu bukan sekedar mengajar asal-asalan, harus ada strategi dan perencanaan yang matang supaya siswa benar-benar mendapatkan manfaat dari les yang mereka ikuti. Selanjutnya, yang kedua ada rekrutmen pengajar. Jika memiliki lembaga les privat yang berkualitas, tentunya harus punya pengajar yang berkompeten. Tidak hanya sekedar nilai akademik, yang lebih penting adalah cara mereka mengajar. Karena banyak orang pintar tetapi tidak semua bisa mengajar dengan baik. Pengelola harus memastikan bahwa calon pengajar bisa menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami. Biasanya, tes mengajar atau micro teaching bisa jadi cara untuk melihat bagaimana mereka menyampaikan materi ke siswanya. Kemudian ada tantangan yang harus dihadapi agar lembaga les privat bisa bertahan dan terus berkembang. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Misalnya, seiring waktu, makin banyak orang yang melihat peluang bisnis ini dan ikut membuka lembaga les privat juga. Ditambah lagi, sekarang ada banyak platform belajar online yang menawarkan kelas dengan harga lebih murah, bahkan ada yang gratis. Namun dengan harga yang terlalu murah, kualitasnya juga harus dipertanyakan. Jadi pengelola harus pintar-pintar menyesuaikan antara harga dan kualitas layanan supaya tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua ada kualitas pengajar. Sekalipun punya konsep dan metode belajar yang bagus, kalau pengajarnya kurang berkompeten, hasilnya tidak akan maksimal. Seperti yang sudah saya jelaskan awal tadi, bahwa banyak orang pintar dalam suatu bidang tapi belum tentu bisa mengajar dengan baik. Kemampuan menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami dan bisa membangun hubungan baik dengan siswanya adalah hal yang penting dalam mengajar. Meskipun banyak tantangan dalam mengelola lembaga les privat, sebenarnya peluang di masa depan juga besar seperti meningkatnya permintaan untuk pembelajaran yang lebih personal. Di era sekarang ini, banyak siswa dan orang tua mulai sadar bahwa setiap anak punya gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, pada sekolah formal, seringkali belum bisa memenuhi kebutuhan itu karena jumlah siswanya banyak dan cara belajarnya yang seragam. Disinilah les privat punya peluang besar karena biasanya jumlah siswanya lebih sedikit, bahkan bisa 1 lawan 1, maka pendekatan belajarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Misalnya, kalau ada siswa yang kesulitan matematika tapi jago di bahasa, les privat bisa
berfokus membangun kemampuan matematikanya tanpa mengganggu minat yang lainnya. Selanjutnya ada menciptakan lapangan pekerjaan untuk pengajar. Di tengah banyaknya lulusan pendidikan atau orang yang punya keahlian mengajar tetapi belum dapat pekerjaan tetap, lembaga les privat ini bisa menjadi tempat mereka menyalurkan ilmu sekaligus mendapatkan penghasilan. Bahkan tidak harus dari jurusan pendidikan. Selama mereka punya kemampuan dan bisa menyampaikan materi dengan baik, mereka bisa menjadi pengajar les privat ini. Selanjutnya ada integrasi teknologi dalam profesi pengelola lembaga les privat. Dengan adanya perkembangan teknologi, lembaga les privat menjadi lebih efisien. Artinya dalam pembelajaran berarti bahwa waktu yang digunakan untuk belajar benar-benar dimanfaatkan secara maksimal serta lebih fleksibel, di mana les privat berarti pembelajaran bisa disesuaikan dengan jadwal, gaya belajar, dan kebutuhan masing-masing siswa. Di tahun 2025 ini, teknologi bukan hanya pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dari dunia les privat. AI membantu membuat pembelajaran lebih personal dan efisien, sedangkan e-learning membuka akses belajar di mana saja, dan media digital memperkaya pengalaman belajar sekaligus menjadi sarana promosi. Sebagai pengelola lembaga les privat, kunci suksesnya adalah terbuka terhadap perubahan dan mau belajar. Tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial, di mana ada sebuah kebijakan yaitu penerapan izin operasional berbasis zonasi. Ini adalah kebijakan pemerintah yang mengatur di mana sebuah lembaga les privat boleh beroperasi dengan tujuan agar distribusinya merata berdasarkan wilayah atau zona tertentu. Secara sederhana, kebijakan ini memastikan bahwa lembaga les tidak menumpuk di satu wilayah saja, sementara di daerah lain kekurangan akses pendidikan tambahan. Pemerintah ingin setiap zona atau wilayah memiliki akses yang adil terhadap layanan les privat supaya kualitas pendidikan bisa dirasakan secara merata. Sebagai pengelola lembaga les privat harus peka terhadap kondisi sosial di masyarakat. Karena lembaga les itu berhubungan langsung dengan orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar. Jadi saat ada isu sosial yang muncul seperti kesenjangan pendidikan atau akses pendidikan yang tidak merata, pengelola harus punya cara untuk beradaptasi dan ikut membantu menyelesaikannya. Masih banyak di daerah di Indonesia, bahkan di kota-kota besar, yang belum punya akses mudah ke lembaga les yang berkualitas. Dengan hal ini, pengelola bisa membuka layanan les online, jadi siswa dari mana saja bisa tetap belajar tanpa harus datang ke tempat. Selanjutnya, les privat dapat membantu siswa untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah. Kemudian, isu sosial yang ada di masyarakat adalah tingginya angka pengangguran. Dengan hal ini, lembaga les privat diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dengan membuka peluang pekerjaan bagi para pengajar. Selanjutnya ada keterkaitan dengan SDGs. Sebagai bagian dari sektor pendidikan, profesi pengelola lembaga les privat berperan penting dalam mendukung berbagai aspek Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama dalam bidang pendidikan berkualitas. Dalam lembaga les privat berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, memastikan inklusivitas, dan memperluas akses pembelajaran bagi berbagai kalangan. Lembaga les privat membantu meningkatkan akses kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas belajar dengan memberikan pengajaran tambahan yang lebih personal agar siswa lebih memahami materi, serta mengurangi kesenjangan pendidikan dengan membantu siswa dari daerah atau sekolah dengan fasilitas yang terbatas untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Di dalam lembaga les privat juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan pekerjaan yang layak bagi tenaga pengajar dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang menyediakan peluang bagi guru, mahasiswa, dan profesional untuk menjadi tutor atau pengelola lembaga les. Selain itu, juga meningkatkan pendapatan guru dengan memberikan sumber penghasilan tambahan bagi pendidik di luar pekerjaan utama mereka. Selanjutnya ada kesejahteraan sosial. Dalam lembaga les privat, pendidikan dapat menjadi alat untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
Melalui penyediaan akses pendidikan tambahan yang terjangkau dan berkualitas, lembaga les privat dapat membantu siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan membuka peluang pendidikan serta pekerjaan yang lebih baik di masa depan, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Selain itu, dengan menyediakan layanan inklusif untuk berbagai kalangan termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki kebutuhan khusus, lembaga ini juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan lembaga les privat bukan hanya sebagai penyedia jasa pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera. Selanjutnya, jika ditanya apakah Anda tertarik menekuni profesi pengelola lembaga les privat, jika iya, bagaimana rencana Anda untuk mengembangkan diri dalam bidang ini? Sebenarnya saya tertarik pada profesi pengelola lembaga les privat ini karena bukan hanya mengajarkan anak-anak tetapi membangun sistem pendidikan yang lebih efektif dan membantu lebih banyak orang untuk belajar. Namun untuk terjun langsung pada profesi ini tidak segampang apa yang dibayangkan. Jadi, jika serius ingin jadi pengelola lembaga les privat, intinya harus terus belajar juga peka sama kebutuhan siswa. Dengan begitu, lembaga yang dikelola tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga berkontribusi buat pendidikan yang lebih baik. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.